Legenda buaya pisang masak. Dahulu kala konon di zaman goib menikahlah dua ekor buaya. Mereka adalah buaya Palak Dalung dan buaya Sulawangi. Merekalah penjaga kerukunan Sungai Kedurang, Sungai Rarai, dan Sungai Mertam. Sampai pada suatu masa tatkala buaya Palak Dalung sedang merantau ke Sungai Musi, dia dibunuh oleh penjaga muara Sungai Musi, yaitu buaya Singaragu. Setelah buaya Palak Dalung terbunuh, secara tak sengaja datanglah orang Talang Sulau ke Palembang, dan oleh buaya Singaragu dititipkanlah pesan kepada orang tersebut agar dapat menyampaikan kepada buaya di Sungai Kedurang, Sungai Rarai dan Sungai Mertam bahwa buaya Palak Dalung telah terbunuh di muara Sungai Musi. Sesampainya orang tersebut di muara Sungai Mertam, berteriaklah orang tersebut seraya menyampaikan pesan dari buaya Singaragu. Sontak kabar tersebut membuat gempar seluruh buaya yang ada di ketiga sungai. Lalu mereka berembuk untuk mencari cara bagaimana agar bisa membalas pembunuhan tersebut. Akhirnya berangkatlah buaya pisang emas ke muara Sungai Musi. Sesampainya di sana, seketika buaya tersebut mundur menjauhi buaya Singaragu karena melihat betapa besar dan kuatnya buaya Singaragu. Mulutnya saja mampu menghadang seluruh sisi muara sungai. Setelah 7 hari 7 malam akhirnya buaya pisang emas menemukan cara untuk membunuh buaya Singaragu. Dia mencari buah kelapa yang sudah berlobang karena dimakan tupai. Lalu masuklah buaya pisang emas ke dalam lubang kelapa itu dan menghanyutkan diri bersama kelapa tersebut. Sesampainya di muara Sungai Musi masuklah kelapa tersebut ke dalam mulut buaya Singaragu. Lalu keluarlah buaya pisang emas dari lubang kelapa dan merobek-robek seisi perut buaya Singaragu hingga buaya Singaragu mati terbunuh. Setelah berhasil membunuh buaya Singaragu, kembalilah buaya pisang emas ke Sungai Mertam untuk melaporkan apa yang telah dia lakukan. Setelah selesai menceritakan keberhasilan yang membunuh buaya Singaragu, maka oleh buaya emas dicarilah orang yang membawa kabar dahulu. Setelah berhasil menemukan orang tersebut, diberikanlah oleh buaya pisang emas 3 buah pisang matang berwarna kuning sebanyak 3 biji. Namun orang tersebut hanya mengambil 1 saja karena dia merasa di kebunnya ada banyak pisang yang lebih besar. Namun sesampainya orang tersebut ke remnya, dia melihat pisang pemberian tadi ternyata adalah sebuah emas berbentuk pisang. Semenjak peristiwa itulah oleh orang-orang menyebut adanya buaya pisang masak. Buaya pisang masak akhirnya ditugaskan menjaga muara Sungai Kedurang, buaya Sulawangi menjaga muara Sungai Sulau dan muara Sungai Rarai. Sedangkan muara Sungai Mertam dijadikan sebagai tempat pembuangan buaya-buaya jahat. Menurut anak cucu buaya pisang emas, ia berpesan, jika pada saat akan menyeberangi air besar, maka minumlah air seteguk, lalu berkata, nenek numpang lewat, maka anak cucunya bisa menyeberangi air besar. Dan apabila orang Sulawangi ingin mengadakan hajatan sebesar-besarnya, bawalah alat bubu lalu direndamkan ke air sulau dan seluruh buaya jadi penggiring ikan. Maka sebesar-besar apapun hajatan akan terapung dengan rezeki ikan dan udang. Dan setelah pada tahun itu buaya Sulau dengan buaya pisang emas selalu berjaga-jaga. Tidak ada satupun buaya Palembang datang untuk balas pati, dan bila mana ada orang Palembang mandi air Kedurang, maka orang tersebut tak jarang mati tenggelam. Karena itu sudah menjadi sumpah balas dendam atas pembunuhan yang dilakukan oleh buaya Singaragu seperti legenda sejarah dahulu sampai sekarang. Itulah sekelumit kisah tentang buaya pisang masak dari Bengkulu Selatan dan Palembang. Semoga cerita-cerita semacam ini dapat terus melegenda kepada anak cucu kita ke depan, serta dapat dilestarikan sebagai warisan budaya
Ayo kita bagikan cerita ini kepada sebanyak-banyaknya orang dengan menekan tombol share di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.